tambal dulu ya. Saya cek dulu bocornya ya. Iya, cek. Kayak ada kompresor. Enggak, ini. Lagian sejak kapan ban ditiup? Makanya. Katanya Kayak Audi. ulang tahun. Itu buat bannya, Abang. Ada pintu rumah. Gak ada kuncinya nih. Lu duduk diam. Minum, berdoa. Lu kebuka, ternyata kuncinya sabar. Emang gitu kan? Emang gitu. Coba. Iya, sabar kita. Kenapa sih, Pak? Iya, tumben banget ban bisa bocor begitu ya. Ban Bapak bocor. Iya, ban mobil aku. Biar nggak bocor, pakai yang ada sayapnya, Pak. Anti kerut, anti bocor. Bukan beda itu mah. Ini tambal ya? Tambal Tambal ban. ban. Iya. Ini kafe nggak ada tambal ban. Ini tulisannya. Hah? Loh, Tambal kok ban. siapa yang taruh ini di sini? Nggak ada. Ini kempes. Mana kempes? Kalau aku lihat yang dipoto sih kempesan sih. Pak, lihat apanya, Pak? Bannya. Bannya. Oh gitu. Ini makanya balnya kempes. Saya mau ke situ buat ditambal. Mbak, di tambal sini ban kafe, dalam? Mbak, bukan tambal ban. Enggak, ini ada kok, coba Aduh. dulu. Aduh, saya siapin semua. Alat lengkap. Lengkap semua ya? Udah, nanti tinggal tunggu pelanggan. Tar dulu. Ada. Pelanggan datang. Ini apa-apa nih tiba-tiba ada tambal ban ini. Mas, Loh, Ya ampun. jangan datang-datang langsung marah-marah dong. Lah, ini kafe saya. Lah ini tambelan saya. tuh. Gimana? Saya nggak Nih, jelas nih. biar saya yang jelaskan. Regen, seperti biasa, saya selalu membawa aura-aura yang penuh harapan. Kali ini saya menggabungkan antara tambal ban dan kafe. Yang nggak cocok lah, Pak. Tambal ban sama kafe digabungin. Iya. Saya profesional, Mas. Nih. Nambel ban sejak tahun 28. Tuh, Tambel ban. nih, itu aja 1928. Iya, 19, Wah, amat. 19. 28. Jadi Lahir tahun? mulai setengah 8 malam dia tambal ban. Ya. Yang di mana-mana yang namanya tambal itu di dalam bukan di luar. Pak, biasanya tambal ban Di di luar, pinggir jalan, Pak, di pinggir jalan. Nih, saya mau tanya nih. Kalau orang minta ditambal biasanya ngomongnya apa? Tambalin. Tambalin. Tambalin dong, Pak, iya. Tambal? Tambalin. Ini tuh dalam apa luar? Dalam. Berarti tambal di dalam dong, bener jangan di luar. Lagian, Mas, jangan protes aja. Nih yang dibawa. Ini ban apa? Ban motor. Ban motor bagian dalam apa luar? Dalam. Ya ini dalam. Tambal ban dalam. Oh, Pak, tahu nggak tambal apa yang Nah, ini lagi tiba-tiba tebak-tebakan. Orang tahu. daripada berantem, Pak. Daripada berantem mendingan Ini jawab konsepnya saya. gimana sih? Tiba-tiba ada yang tebak-tebakan. Idenya bagus banget ini. Iya. Apa tadi, Pak? Tambal apa yang bikin nangis? Tambal apa bikin nangis? Tambal yang dimarahin. No. Terus, Tambal ban bocor lagi. No. apa dong? Tambal terasi kena mata. Pedih, iya pedih. Tambal apa yang bisa dinyanyiin? Alah kalau ini aku nggak tahu nih. Keren tahu. Kalau itu nggak ada yang nggak tahu. Kenapa ngomong? Apa? Kalau nggak tahu ya udah bilang nggak tahu. Iya. Jangan alah-alah gitu. Lah kan saya bilang nggak tahu. Ya udah jawab, kamu tahu nggak? Enggak. Enggak. Tambal apa yang bisa dinyanyiin? Tambala, 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 do, terasa enak, terasa tambala, Udah. Sangat biasa aja. Biasa aja. Lagian suaranya kan kagak masuk tadi sama musik. Ngapa heboh amat. Suara yang nggak enak juga. Tapi Bapak tahu nggak sih, Bapak tuh cocok ada usaha ban gini. Bapak kan juga kayak ban, bundar dan berputar-putar di benakku. Ini bener nih. Lihat.
Berarti prospeknya bagus. Mengkombinasi ini ya, orang yang nunggu nambal ini kan butuh proses. Iya. Pasti haus. Kan bisa pesen kopi, ya nggak? Iya benar. Ayo kemarin. kopi. Betul. Ayo. Coba tapi mohon maaf nih ya. Enggak. Ini tadi ban kamu yang bocor. Iya. Itu sepeda kamu. Ini bannya dipasang di mana nih nanti? Di sini, Pak. Kan tadi dia pakai di sini. Iya, Udah, Mbak siapa namanya? Masya. Ini udah selesai. Kok nggak nanya nama amat. panjang aku sih, Inilah Mas? hebatnya. Kau lihat nih dandanan aku. Masya apa kepanjangan siapa? namanya? Masa sih kamu nggak tertarik sama aku? Marsha sih. Nama kamu Marsha? Marsha bodoh. Orang udah cakep-cakep gitu ya. Tapi terus terang, ini Rizpo ini saya datangkan dia ini memang spesialis tambal ban. Ini lulusannya Institut ITB. Institut Teknologi Ban ya. Ada. Gak ada teknologi ban. Khusus mempelajari ban. Adanya teknologi doang. Tapi mohon maaf, Ca, ini kan semua udah. alat udah disiapin Udah, nih. tenang aja, Saya tinggal kerja. tinggal datang nambal ban. Cuman biasanya kalau bongkar motor kunci 10, 11. Lengkap. Ini kenapa ada kunci ini ya? Ini kenapa? Ini kenapa? Kunci, itu kunci penghuni terakhir. tuh. Bukan. Kunci ini untuk buka laci. Nah, semua kunci pasnya di dalam laci itu. Oh. Itu ini kunci berangkas. Terus sama mau nanya satu lagi, Cak. Emang ada orang motornya bocor, terus dipahat motor. Kamu harus tahu, gini loh. Ini untuk misalnya nih, ada kalau ban bocor, kan kelihatan pakunya bisa dicabut. Iya. Nah kalau yang pakunya nggak kelihatan, siapa tahu dia udah masuk ke dalam. Makanya bannya disobek, biar bisa diambil pakunya, gitu loh. Iya. Sobek jadi sobek. Jadi gitu, paham nggak? Enggak. Ah, sama, aku juga nggak paham. Nah, Nggak ada yang mau. ini tampil dulu ya. Saya cek dulu bocornya ya. Iya, cek. Kan ada kompresor. Enggak, ini. Buat apa ini kompresor kalau ditiup? Mohon maaf, ini mahal loh ya, ini belinya ya, datengin sewanya. Enggak, tapi ini kalau buat ban-ban gede. Itu yang ban gede, ini ban motor ini. Oh, ban motor ya. Lagian sejak kapan ban ditiup? Makanya. Katanya Kayak asli. ulang tahun. Itu buat bannya, Abang. Aku udah ngomong lulusan institut. Lah kamu apain tadi? Tiup. Ya ampun, ini mah disedot. Oh ya, benar. Jadi ini sedot ini anginnya keluarin sini. Tahu dah. Dicanggih. Ya langsung aja kalau kayak gitu. Apa? Ini usaha baru dalam kafe. Tambal ban. Ditambal dadakan 5.000-an goreng-goreng. Tambah. Di mana-mana orang tambal ban itu pasti dadakan. Ya masa direncanakan bocornya. Enggak, di sini bisa. Kalau saya bisa tuh. Nih kamu buat ini DP buat kamu dulu. 10.000 lagi. Kok 10.000 lagi sih, gimana sih? Nah, gini dong. Kayak ada yang salah. Kok lama banget sih ngeceknya? Ya ntar dulu nih lagi tahu nih ada yang bocor nggak. Gimana cara ngeceknya? Nggak gitu ngeceknya. Ada pakai ilmu. Mas, kan ceknya harusnya pakai air. Biasa itu orang ini masukin ke situ buat ngecek. Ini bocor apa enggak? Alah, itu Sok teori. tahu, sok. Itu teori zaman dulu lagian. Nih, lebih kalau mau cepet. ngecek yang bolong gampang. Caranya? Nggak perlu cebur-ceburin sini. Gimana? Tinggal di gini kelihatan tuh bolong itu gede. Tambel, terus tambel. Tuh, kan? Tuh. Mas. Tuh Mau kan. tambal ban? Iya nih, bocor. Bos, Lah, kami bantah bos kan ada yang datang. Nih Mas, bawahnya gini lebih enak. Berat dong. Kan bannya bocor, Bang. Yaudah. Duduk sini, pesen kopi. Pak, kopi ya Pak. Ini Gas. solusi. Pas-pasan buat bayar ban nih. Mas, biasanya kan mahasiswa itu paling seneng untuk kopi. Ini ditawarin kopi nggak mau.
Kan beda, Bang. Pakai harga mahasiswa kali. Ya, kasih diskon. Mas, Ya. Mas, jadi nggak nambal, jadi nggak? Ini, Bang, masih saya pegang. Di sini. Lagian kamu ngapain dibungkus? Udah. Nggak, udah nggak ada tambal ban. Keluar. Ya udah deh, saya juga mau keluar. Nggak usah Kartika. Tapi saya nggak bisa keluar, mesti dikeluarin. Udah kamu sini aja. Serius, nggak bisa keluar sendiri, mesti dikeluarin. Saya, Tuh, diantar keluar. Gini. kamu nggak usah keluar dari sini aja dulu. Ntar kita keluarnya bareng. Keluarnya bareng. Bertiga? Nggak berdua, ya bareng-bareng semuanya. Kalau udah tutup maksud saya. Jadi boleh ya? Udah. Pulang dulu lah, kan udah selesai bannya. Kamu udah? Udah selesai tuh? Sepedanya. Dadah. Nih, Di luar rame. Hah? enggak Luar di- rame. Iya, kesentuh-sentuh gitu, rame orang. Kesentuh-sentuh. Gak bisa, kesentuh sensitif. Oh, kamu orangnya sensitif. Iya. Kamu kayak Putri Malang ya? Malu. Putri malu. Masa Putri Malang bakwan malu. Ih, rame. Gak bisa liwat. Lewat. Lewat. Masa sih? Rame kenapa sih, Cak? Bener-bener lagi pada antri. Mau tambal kayaknya. Soalnya kita emang Oh, selamat malam. Wah, Tempat tambal ban ini punya siapa ya? Maaf. ye, bos rame bos, itu ada orang lagi. ini Pak. Mau invest ya? Iya, Oh, enggak. Diduga ada tindak kejahatan yang menebar paku sembarangan. Dan ternyata hasilnya segini setelah saya telusuri. Nah, ini Pak. Ini tempat punya ini Pak, Regen. Ini yang punya tempat Yang juga punya nih, tempat. Gen. Mau apa? Kalau di tempat biasa mau apa, Mas? Mau apa? Ini banyak pakunya, Mas. Ah, saya tidak peduli. Mas nggak peduli. Pergi kamu dari sini. Oh ya sudah, saya pergi. Oh enggak. Sebentar. Iya. Saya akan menengahi masalah ini. Iya. Kisabla. Di sana. Di sana. Kisana. kakak guru, janganlah kalian berkelahi kakak guru. Saya bukan kakak guru, aku kakak tua. Bang, Jadi kamu dari mana? Ini Pak, ya. Ini saya telusuri di jalan tadi ya. Dan setelah saya telusuri banyak pakunya Pak di jalanan. oh, Bapak ini tim saber, sapu bersih. Ya, betul. Oh, wah, berarti tanggung jawab kamu. Dia dong, kan dia punya tambal ban. Nah, ini kan tempatku. Ini Di Mas, jalanan. dia yang punya Mas. Dia yang punya tambal ban Mas, bukan saya. Bos, cek CCTV aja bos. Ayo, yaudah kita cek. CCTV mah jangan dicek-cek udah. Kita cek CCTV. Enggak nih, enggak Jadi Mas, nih. Cek sekarang bos. Pantesan bannya banyak bocor. Nih saya kirim ya, Pak. Siap. Mas, tonton Mas. Nggak kebuka, Mas. Nggak kebuka. Kelihatan jelas di Oh, sini. mata. Iya. Ya, Nggak, Min. nih Pak, tuh. Tuh. Tuh Pak, tuh. Wah, Oh iya nih. wah. Hei. Hei, hei. Bang, mau kemana bang? Kabur. Tuh, Kabur. calontong. Pak, Ya. dipanggil Pak. Calontong. Ya. Saya, Pak. permisi dulu ya. Lagi dan lagi. Lagi, Pak. Bukan. Maksudnya calontong udah membuat onar di kafe ini lagi dan lagi. Onar gimana? Ini kan peluang usaha baru. Saya nggak ngerti kalau dia ternyata penebar paku. Alala tung jahe jahe aca aca nehi nehi adu biung inyong ora sudi. Welcome back to Potong Gue, podcast Calontong. Weka.
podcast kali ini tamu istimewa sudah hadir 2 orang. Yang pertama Rispo hadir di sini, tepuk tangan dong. Dan juga si cantik Kartika Berliana. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Kita akan berikan sesuatu yang spesial untuk tamu. Ya. Nanti silakan dibuka ada apa di dalamnya dan ceritakan hal tersebut pada kita. Memori apa yang Ini buat siapa? ada antara Anda dengan Rispo. Ini siapa dulu? Ini buat Rispo. Rispo. Ini Rispo. Iya Rispo. Yakin? Iya yakin. Coba dibuka dong. Buka harus unboxing. Apa itu? Iya. Sekali lagi, ini bukan dari Angel secara pribadi, tapi ini tim. Tugas Angel hanya Istighfar. Dari tim. Ini dari tim. bukan ikutan. Jangan GR. Silakan dibuka. Dibuka. Unboxing. Ada cerita apa? Buka dulu ya. Ini isinya cerita. Loh, Enggak, bukan. nanti ceritain. Buka dulu. Bukan. Ah, Ya, ada 2 sepasang cincin. cincin. Ada 2 cincin. Jadi saya simpan udah nggak saya pakai. Kenapa? Karena jadi gini ceritanya ya. Takut ditanyain pas pijat. Kalau Regen kan kita temenan udah lama ya, dekat satu komplek juga. Emang pemain. Maksudnya pemain bola. Pemain bola. Kebetulan emang dekat situ ada mes juga, Pak. Apa kok ceritanya tuh? Ya tadi gua mau ceritain. Ini kotaknya ini. Cak galak ya, Cak agak emosi ya. Enggak, ini cincin waktu saya lamaran sama istri saya, Cak. Terus? Nah, terus? Jadi ini cincin beli harganya 60.000 dua. Masa sih? Buat lamaran ya karena waktu itu pacar udah minta nikahin gitu, cuman kan gak ada duit ya. Cuman gue berani aja gitu, ya udah yuk besok lamaran gitu. Nyari cincin lah saya, ketemu nih di pasar Tangerang. Ini serius, tapi serius. Iya, Ini beneran. nyari iya. 60.000. Awalnya 100 mintanya. 100.000. Iya, saya tawar 70 dan jadinya 60. Ah, terus? Pas ke rumah nih kan di rumah ya lamaran keluarga udah datang ya kan pakein cincin gitu kan set udah romantis set makan habis makan iritasi calon istri saya Gatel-gatel gitu. Hah? Apa? Iya kayaknya ini besi-besi apa gitu kan. Aku mau kena sambel kata saya gitu. Ini mau bagus kata saya. Terus kan bagus ini ya udah dipakai aja pas udah nikah tuh baru. Nih tuh harganya 60 yang kata aku. Lucu banget. 60. Oh terus dia malah seneng, Cak. Kok seneng? Ya karena ternyata sebegitu mengusahakan untuk membeli ini walaupun Oh. harganya nggak seberapa gitu. Yang dinilai bukan barangnya, tetapi bagaimana memperjuangkan sesuatu itu yang penting. ya Masih kan? inget nggak? Masih inget nggak sama istrinya waktu itu? Kan sampai sekarang istrinya dulu tunangannya sekarang jadi nih ada artikel ini yang kita akan bacakan. Sempat tak didukung ayahnya untuk jadi komika. Ananta Rispo, sekarang gue udah titik. Nah, Udah apa ini apa nih maksudnya nih artikel ini? Nah ya awalnya nggak didukung, nggak boleh stand up gitu. Katanya ngapain sih diketawain orang gitu-gitu. Dia kan bokap gue taunya sekolah, kerja gitu udah yang Pengennya gitu. normal-normal aja gitu. Cuman gue milih stand up. Akhirnya udah nggak boleh tuh segala macam nggak boleh. Cuman tetap nekat. Akhirnya tetap ikut stand up segala macam dan sekarang Kamu dia merasa- udah nggak kerja, dibiayain pakai duit hasil stand up gitu. Jadi justru kamu yang dulu dilarang sekarang sudah bisa memberikan sesuatu ya. Tapi tetap masih dilarang. dilarang? Di-
Dilarang kalau berhenti stand up sekarang. Dilarang sama bapak atau bagaimana? Kita akan berikan box untuk Kartika. Ini deg-degan deh. Oh, nggak usah deg-degan. Lihat tuh, gerakan. Coba coba. Deg-degan aku tuh. Ini nih, kamu. Ini dia. Silakan Kartika, unboxing. Kira-kira apa yang ada di dalam box tersebut? Aku nggak bisa buka sendiri, biasa dibukain. Biasa dibukain. Apa? Apa? Oh, ini. Apa? Kamu berarti sering pakai sikat gigi. Ini gigi siapa? Kenapa ketawa? Nah, yang kemana sih? Ah, Sikat gigi harus rutin kan, sehari minim 2 kali gosok gigi. Iya, suka Apa ada cerita apa? Ada cerita apa? Rizko jangan gitu, ini Rigen. ini apa sih emang aku? Iya, emang sering pakai sikat gigi, tapi waktu itu bukan aku yang pakai. Serius? Kamu sering pakai sikat gigi? Tahu nggak sikat gigi yang getar juga tuh, yang dia sikat sendiri? Ada baterai. Ada yang bulat. Yang bulat. Dia bisa, itu ditaruh aja bisa muter-muter gitu. Iya, bisa muter-muter. Geter. Di sini mau ngomong aja harus napas dulu ya. Iya dong, kalau nggak nampas nanti lupa malah. Waktu itu ini aku pakai sikat gigi di rumah mantan. Ah, gila. Serius itu aku tahu mantanku tuh jalan sama cewek lain gitu. Oh ya? Iya, tapi waktu itu kan masih pacaran. Jadi aku buru-buru tuh ke rumah dia. Aku langsung ke toiletnya. Ngapain? Aku langsung taruh sikat giginya ke dalam toilet. Ini kloset maksudnya? Iya. Kamu Terus, masukin kloset iya, sikat gigi? keluar dari toilet, aku bilang, aku mau ngomong sama kamu, tapi kamu sikat gigi dulu. Iya, terus udah dia sikat gigi. Terus aku bilang, gimana rasanya dibohongin? Hah, bohongin apa? Kata mantan gitu. Aku tuh tadi bohongin kamu. Kamu bohongin aku apa? Ya kamu jujur dulu sama aku. Kamu juga kan bohongin aku. Aku tuh nggak bohong sama kamu, kata mantan gitu. Ya udah kita sama-sama bohong kan. Ya udah aku balik ya. Bohong sih. Jadi dia juga nggak tahu sampai sekarang. Sekarang dia nggak tahu. Rasakan. Terus sekarang dia akhirnya kena utaber berkepanjangan. Aku nggak tahu. Aku nggak mau lagi tahu info apapun tentang dia kan udah mantan. Oh sudah. Putus sudah ya? Langsung Iya, putus saat langsung itu. putus. Setelah itu putus. Iya. Kalau mantan kamu nonton di rumah, ada yang pengen kamu sampein nggak? Coba. Masih bau mulut ya. Ini ada artikel berkaitan dengan Kartika Berliana, ini presenter yang bikin netizen tak jenuh Itu pandang. baru dibikin sekarang ya? Belum dibikin malah ini. Belum dibikin. Udah dong, udah ada. Udah ada. Tapi bener sih, Bikin itu setuju sih. netizen. Wah ini nih yang mewakili para. Setuju sih. Menurut kamu ini malah Aku nonton arahnya apa? acara olahraga, cuman pengen ngeliat Kartika Berliana doang. Mukanya. Iya Apanya? semuanya, Hah? pembawaannya segala. Bukan tentang beritanya, tetapi yang membawakan berita. Iya. Itulah pentingnya presenter tuh gitu. Kamu merasa nggak bahwa pemirsa atau penonton itu seneng banget melihat kamu di layar kaca gitu? Pasti kan kalau semua host apalagi olahraga yang perempuan kan harus ya good look lah gitu. Terus tapi ya aku udah nggak penting itunya lagi. Yang penting good luck ya kamu ya. Nah, karena kan kalau fansnya olahraga tuh biasanya fanatik banget. Jadi Iya, bener. lebih mempersenjatai diri dengan knowledge sih. Itu yang lebih penting daripada penampilan. Knowledge apa ya? Knowledge. No, itu tahu, late itu terlambat, taunya telat. Iya. Iya. No late ya. Iya. Knowledge. No late itu taunya telat itu dibanding yang lain. Tapi No Berliana walaupun kan sekarang anak udah 2, ya kan? Tapi badan masih seperti ini. Nge-gym ya kamu ya? Iya, banget. Aku gym freak banget. Oh gym freak. Gimana kamu biasa kalau nge-gym? Oh, Nyari Kamu jimbol. ngapain, Gen? Nyari jimbol pengen ini. mau coba jadi jimbol? Iya, Ya pengen udah lihat coba jimbol. sini. Oke, Oh kita kamu bisa? Ambil Iya, ini. kita beli ini ya. Dipraktekin. Ayo. Ayo siapa yang mau mencoba untuk back in shape? Nah tuh, apa istilahnya baking shape. Iya. baking shape. Nah ini jimbol nih. Ini gerakan, kamu favoritnya apa? Ini bisa digerakkan apa aja? Iya. Jadi kalau dengan satu alat ini aja nih, ini bisa berbagai macam posisi gitu kan. Iya. Langsung. Kita bisa di atas, Langsung. kita bisa di bawah, kita
bisa muter-muter juga. Coba. Nih, mau perut dulu kan? Iya, Perut dulu, Ini yang perut paling dulu. gampang banget. Nih, muter. Gitu. Perut, Bang. Itu. Iya. Aku tadi belum lihat gimana. Lanjut, Kak, lanjut, lalu lanjut. nggak usah banyak nanya lah, Cak, udah prakteknya dulu. Nih, langsung naik gini. Tuh, Ini untuk melatih paha. paha sama bokong. Hah? Bokong. Oh, tadi yang tak lihat cuma pahanya. Tuh, diulangin. Tuh. Gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi otot paha dan otot bokong ya. Gen, Gen. Liatin dong, Iya, kan lihat, lagi lihat, lihat. diajarin Rigen Rispo. Bentar, yang bentar. bokong. Nih. Bentar. Ini kan olahraga, ini aktivitas fisik ya kan? Kak, boleh nggak? Fisik. Adegan ini kita ambil 6:30 habis buka ya. Tepuk tangan dong buat Kartika. Jadi salah satu resep dari Kartika Beriana kenapa baru 2 bulan melahirkan, kondisi tubuhnya Olahraga. sudah seperti setahun sebelum hamil. Gitu. Ya. Setelah unboxing ceritanya menarik sekali antara dua tamu kita ini. Berikutnya kita ada sesi video reaction. Ya, nanti Rispo dan Kartika kita akan pertontonkan video kepada kalian dan nanti tugasnya masing-masing. Pertama nanti Rispo yang akan menirukannya. Siap ya Rispo? Ini video pertama kita. Perhatikan baik-baik. Gue lagi nggak mau nyari cewek dulu, biar cewek yang nyariin gue. Tingkat po. Nah, tantangan buat Rispo adalah menirukan gaya tadi sama ngomongnya ya. Ingat kata-katanya, ingat kan? Pandangannya ke kamera yang kayak tadi. Kamera sini ya. Nah, Langsung ngomong. Gua nggak akan cari cewek, biar cewek yang cari cowok. jadi cari gua. Iya nggak Cari cari gua. gua, mau cari cowok yang lain. Iya. Ya. Mulai ya. Ya. Iya. Gue lagi nggak mau nyari Gua cewek lagi dulu. nggak mau nyari cewek dulu. Biar cewek yang nyariin Biar gua. cewek yang nyari gua. Mirip sih, Mo. Mirip, Mo. Serius, mirip banget. Mirip loh. Itu lu po. Itu lu yang di video juga ya. Waktu masih kecil. Gua nggak akan nyari cewek, biar cewek yang nyari gua. Bukan sekedar. Nah, yang kedua sekarang video Kartika, perhatikan baik-baik. Ini tantangan buat Oh, kamu. ini duel ya? Enggak, bukan duel, Ayo gantian. dong, Kartika langsung. Jangan. Ini dia videonya. Tuh. Mundur. Ikut, kok susah? Tadi Rispo gampang. Tadi Rispo gampang. Tinggal gini, mundur sampai. Kamu sono mana? Kartika siap? Ayo. Kok aku panjang? Hah? Enggak, kamu tinggi kali bukan panjang. Tadi dari gini kan? Siap, benar. Tak, lotak. Ngapain di belakang? Dan nanti kalau dia mundur terus, yang nangkep siapa? Ah, nggak apa-apa udah. Alasan. Nggak seneng Oke. kalau temennya bahagia. Ya, tadi nanti ini dipentokin. Oh, dia nungguin di depan, Rizko. Punya teman otaknya ya Allah. Nah ini, Kayak gue sendiri. Ya. Apa sih? Kenapa?
Rigen akan menirukan gaya dari Kartika Berliana. Hah? Yang mana? Yang itu tuh. Iya. Gantian dong calon tuh sama Kak Angel sama Rispo. Semua bertiga? Kan kita udah. Rigen, ini Rigen. Ini Rigen. Oh iya, Rispo. Rigen. Ini Rispo. Sama soalnya. Jalan tong. Bentar, tapi ini kurang menarik kalau Angel enggak nih. Jangan ya. Ada. Ayo jangan dulu, Cak. Angel. Ini permintaan dari pemirsa. Jalan tong. Calon tong yang Rispo, yang Rispo. Yang Rispo, yang Rispo. Salotong yang Yang itu, yang Rispo. Gue lagi nggak mau nyari cewek dulu, biar cewek yang nyariin gue. ternyata lebih mirip calon tong. Bentar, kita kayak barusan tuh kualat nggak ya sama calon tong ya? Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Nyanyi bareng yo. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku. Luar biasa. Kita lanjut lagi. Sekarang tantangan berikutnya adalah Tansu Tantangan Story Lucu. Kembali lagi untuk dua tamu kita, silakan disiapkan. Kita akan berikan tantangan pertama untuk Ananta Rispo. Waduh. Ya kan, nanti Anda bercerita lucu dengan barang yang kita siapin. Kalau nggak lucu gimana? Nggak lucu nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Untuk Rispo apa challenge-nya? Angel. Rispo, Dadah, kunci. Story lucu dengan menggunakan kunci. Gue pernah pulang, waktu itu gue habis kerja pulang ke rumah, mau buka pintu pakai kunci ini. Pakai kunci lah, kunci yang udah gue bawa dari gue berangkat. Pas mau masuk kok nggak bisa, ya gue bilang, nggak bisa. Akhirnya sebagai orang yang mengerti agama, gue relax saja dulu ya kan, relax, santai. Gue santai, gue duduk, gue minum, tarik napas, berdoa. Ternyata pintunya langsung kebuka. Ternyata kuncinya adalah sabar. Gimana ceritanya? Ada pintu rumah, gak ada kuncinya nih. Lu duduk diem, minum, berdoa. Lo kebuka, ternyata kuncinya sabar. Emang gitu kan? Emang gitu. Coba. Iya, sabar kita, sabar. Lu naik motor juga gitu, naik motor. Wah nggak ada kuncinya nih. Oke, aku diam diri, aku berdoa, aku minum, nyala, berangkat. Begitu. Gitu. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Rispo, mohon maaf, tapi kalau kuncinya sabar, pintu kebuka, berarti maling-maling tuh biar sukses harus sabar ya. Kalau maling nggak bisa, Ca. Kenapa? Itu kan kuncinya gue nggak buka, gue sabar, akhirnya kebuka. Sabar nunggu istri bukain pintu. Terus kebuka sendiri. Ngomong yang bener dong. Sabar nungguin istri. Terus cerita apa lagi tuh? Pernah juga saya ingin membuka lemari waktu itu. Sabar lagi? Enggak sabar. Saya mau ngambil baju di dalam lemari kok
nggak bisa nih kuncinya nggak bisa apa. Akhirnya saya ke ruang tamu. Minum lagi? Enggak. Di ruang tamu itu udah ada lontong, bakwan sama nah, ternyata ini kunci untuk buka puasa. Sekarang kesempatan untuk Kartika Berliana. Tantangan story lucu, silakan di sini. Barangnya adalah barbel. Tahu nggak kenapa tuh aku kalau ngeliatin Calontong, Rigen, terus ada Rispo sama Kak Angel Karamo itu harus senyum terus. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena itu kunci keberhasilan. Oh, kunci. Masih kunci. Oh enggak ya? Masih beda ya? Beda ya? Masih kunci. Udah move on ya? Udah move on? Kan kamu barbel, bukan kunci. Mohon maaf ini ya. Supaya tidak mengganggu kelancaran acara. Ini kunci saya buang. Udah. Kenapa dibawainnya barbel sih? Kalau lihat barbel gini ya, ini tuh bukan sembarang barang tau nggak? Kenapa namanya barbel? Kenapa? Karena ini barang butuh belayan. Ini bukan sembarang barbel, bukan sembarang barbel. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun. Bukan, dia mau cerita. Pikirnya barbel, bukan sembarang barbel. Gara-gara Pergi. selalu menggunakan barbel ini, hidup aku berubah. Biasanya kalau orang dilihat tuh garis hidup. Kalau orang lihat aku biasanya lihat garis perut. Jadi bisa dibilang barbel ini adalah kunci sehat kamu. Kunci lagi. Nyanyi lagi. Udah Jadi, Apa buka. Jadi barbel itu memang yang menjadikan kalau kita rajin olahraga jadi six pack istilahnya Iya. kan ya. Tuh, garis perutnya kelihatan. Ini kayak gini nih garis perutnya. Nah, itu bukan. Itu kerokan. Itu kerokan. Kalau dari belakang. Terima kasih, tepuk tangan buat Kartika Berliana. Wah, nggak terasa ini kuenya sudah mau habis dipotong-potong ya. Iya. Terima kasih, tamunya luar biasa, Rispo dan Kartika. Kita banyak belajar dari dua tamu kita ini. Walaupun usia mereka masih belia, tapi perjalanan hidup mereka sudah luar biasa. Mereka sudah berkeluarga dan bukan yang mudah untuk mencapai impian. Banyak tantangan bahkan mungkin dari orang-orang yang terdekat dari kita. Tetapi yang sukses adalah orang yang bisa merangkul semuanya dan bisa menjadikan penyemangat hidup ke depan. Terima kasih Rispo, terima kasih Berliana. Kita jumpa lagi di Potong Kue Podcast Calontong. WK. Kopi Pos tenang.